Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seri belajar kimia. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Ya. Baiklah, kita mulai, yaitu sistem periodik unsur modern. Sistem periodik unsur modern ini disusun oleh Henry J. Moseley. Kemudian pengelompokan unsur-unsur sistem periodik modern merupakan penyempurnaan hukum periodik Mendeleev yang disebut juga sistem periodik unsur panjang. Jadi begini anak-anak, sebelum kita menggunakan sistem periodik unsur modern ini ada beberapa sistem periodik yang disusun, mulai dari pengelompokan hanya pada unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Kemudian ada triad Dobereiner, yaitu sistem periodik unsur berdasarkan triad Dobereiner. Kemudian disempurnakan lagi oleh Newland, yaitu sistem periodik oktav Newland. Berikutnya setelah oktav Newland itu ada sistem periodik dari Mendeleev ini yang lebih sempurna. Dari sistem periodik Mendeleev ini kemudian disempurnakan lagi oleh Henry J. Moseley, yaitu sistem periodik yang kita gunakan saat ini, yaitu sistem periodik unsur modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Jadi Henry J. Moseley itu membuat sistem periodik sedemikian sehingga ini didasarkan pada kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat-sifat atom. Sistem periodik unsur modern terdiri dari lajur horizontal, yaitu lajur dari kiri kanan. Ini disebut periode. Ya. Lajur horizontal itu bisa dikatakan baris, ya. Baris-baris itu dinamakan periode. Lajur horizontal atau periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Yang berikutnya, periode menyatakan jumlah kulit atom. Contoh periode ketujuh, artinya atom-atom yang terletak pada periode ketujuh itu mempunyai jumlah kulit sebanyak 7. Poin yang ketiga, sistem periodik unsur modern tersusun dari periode 1 sampai dengan periode 7. Jadi sistem periodik unsur modern itu mempunyai 7 periode atau 7 baris. Kemudian poin yang keempat, atom-atom seperiode, yaitu periodenya yang sama, mempunyai jumlah kulit yang sama. Ya, saya ulangi, atom-atom yang periodenya sama mempunyai jumlah kulit yang sama. Kemudian lajur vertikal atau kolom itu disebut dengan golongan. Penyusunan golongan itu berdasarkan kemiripan sifat. Jadi atom-atom yang diletakkan satu golongan itu mempunyai sifat yang mirip.
Kemudian poin kedua, golongan menyatakan jumlah elektron valensi. Contohnya atom yang terletak pada golongan 2A mempunyai jumlah elektron valensi sebanyak 2. Jadi golongan ini menyatakan pertama adalah kemiripan sifat. Jadi atom-atom yang mempunyai sifat yang mirip hampir sama itu terletak dalam satu golongan. Sebagai contoh, golongan 2A ini mempunyai sifat-sifat yang mirip, baik sifat kimia maupun sifat fisika. Kemudian yang kedua, golongan itu juga menunjukkan jumlah valensi elektron tersebut dalam golongan tersebut. Contohnya, golongan 2A, semua atom-atom yang terletak pada golongan 2A mempunyai jumlah elektron valensi sebanyak 2. Sistem periodik unsur modern tersusun dari golongan A, ya, terdiri atau golongan utama terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Kemudian, mohon maaf, yang B, ya, yang kedua itu golongan transisi atau golongan B. Ini mohon maaf, ini seharusnya B, ini bukan A. Ya. Golongan transisi atau golongan B terdiri dari golongan 1B sampai dengan 8B. Yang berikutnya adalah golongan transisi dalam. Ini terdiri dari golongan unsur-unsur lantanida dan aktinida. Poin kedua, unsur-unsur transisi dalam semua termasuk golongan 8B. Poin ketiga, unsur-unsur lantanida pada periode 6 golongan 8B. Kemudian unsur-unsur aktinida itu terletak pada periode 7 golongan 8B. Penempatan unsur-unsur transisi dalam maksudnya itu terletak di bawah tabel periodik itu pada dua baris ya, baris ke-6 dan baris ke-7. Jadi saya ulangi, golongan sistem periodik itu ada 3. Yang pertama golongan utama, golongan 1A, yaitu golongan 1A sampai 8A. Kemudian golongan transisi atau golongan B terdiri dari golongan 1B sampai 8B. Kemudian yang ketiga adalah golongan transisi dalam, terdiri dari unsur-unsur golongan lantanida dan unsur-unsur golongan aktinida. Ya. Baiklah, untuk jelasnya kita lihat sistem periodik pada tabel berikut ini. Ya. Ini dari keterangan di atas bisa dilihat bentuk sistem periodik unsur modern yang disusun oleh Henry J. Moseley. Jadi ini ada golongan utama, golongan 1A, unsurnya adalah ini, H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ini golongan 1A. Kemudian golongan 2A, berikutnya ini mulai Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ini golongan 2A ini dimulai dari periode kedua. Maka letaknya agak ke bawah ini.
Mengapa demikian? Karena ya disesuaikan dengan kenaikan nomor atom dan sifat tadi ya, kemiripan sifat. Kemudian golongan 3A. Nah, ini transisi di sini, golongan 3A di sini. Transisi baru ada 3A. Ini mulai B, AL, GA, IN, TI, ini sampai ke bawah ini. Ya, ini golongan 3A. Kemudian golongan 4A yang paling atas C, SI, GE, SN, dan seterusnya. Kemudian golongan 5A, N, nitrogen, P, fosfor, AS, arsen, dan seterusnya sampai ke bawah. Golongan 6A, mulai oksigen, sulfur, Se, Te, dan seterusnya. Kemudian golongan 7A, ini F, Cl, Br, I, At, UUS, YB, NO. Kemudian yang terakhir untuk golongan 8A, ini He, Ne, dan seterusnya. Ini golongan-golongan tadi. Kemudian golongan transisi atau golongan B, kita lihat di sini. Golongan B ini dimulai dari periode keempat ya. Ini periode keempat. Agak jorok ke bawah. Nah, 1B ini menempati kolom yang ke-11. Kalau dihitung ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ke-9, maaf. Kolom ke-9, kolom ke-9. Ya. Kolom 11 dari sini ya. 11 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 dari kolom 11. Ini 1B sampai bawah ini mulai CU sampai bawah 1B. Kemudian 2B mulai ZN sampai BK. Ya. Ini golongan 2B. Kemudian 3B pada kolom ketiga. Ya, ini 3B SC sampai actinida. SC, Y, lantanida, actinida. Kemudian 4B mulai TI sampai AC. Golongan 5B mulai V sampai TH. Golongan 6B mulai CR sampai PA. Golongan 7B mulai MN sampai U. Kemudian untuk golongan 8, ini 8B maksud saya, itu ada 3 kolom, yaitu C sampai NP, CO sampai PU, NI sampai AM. Semua golongan 8B. Ini kolom ke-8, 9, 10. Kolom ke-8, 9, 10 semuanya adalah masuk 8B. Berikutnya golongan transisi dalam. Ya, jadi yang A ini golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A itu golongan utama. Kemudian golongan 1B sampai 8B itu golongan transisi. Kemudian ada golongan transisi dalam. Ini mulai LA sampai LU ya. Satu baris ya. LA, CE, PR, ND, PM, SM, EU, GD, TB sampai LU ini golongan transisi dalam, lantanida. Golongannya lantanida. Kemudian golongannya actinida ini mulai AC sampai LR, ini golongan transisi dalam. Kemudian lantanida dan actinida ini, transisi dalam ini, semua berada pada golongan 3B. Ya. Perlu diketahui bahwa golongan ini juga terkait dengan periode, nah ya, terkait dengan konfigurasi elektron.
terkait dengan konfigurasi elektron. Itu tadi dari golongan. Kemudian berikutnya kita bahas periode. Periode ini ada 7 ya tadi ya. Yang pertama periode 1. Periode 1 ini yang paling atas ini. Yaitu ada 2 unsur. Unsur H, hidrogen, dan He atau helium. Kemudian periode kedua, ini baris ke sana, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Ini periode ketiga. Periode kedua. Periode ketiga, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, dan seterusnya. Sampai Ar, Ini periode ketiga. K sampai Kr ini adalah periode keempat. Kemudian Rb sampai Xe periode kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian CS sampai Rn ini adalah periode ke-6. Yang terakhir periode ke-7 Fr sampai UUO. Dan lantanida ini termasuk periode ke-6. Aktinida juga termasuk periode ke-7. Berikutnya ini ada pembagian secara global. Unsur itu ada unsur logam dan non-logam. Di sistem periodik ini juga langsung bisa dilihat. Jadi unsur-unsur yang non-logam ini dibatasi oleh diagonal ini ya. Mulai ini ya. Yang warnanya ungu ini sebelah kanan ungu. Yang ini ya, mulai B, SI, G, SB, PO, UUS. Ini kalau ditarik garis dari B sampai UUS ini ya, ke sana. Ini tolong perhatikan, semua adalah non-logam. Ini non-logam, saya ulangi. Ini non-logam. Unsur non-logam pada terletak di sebelah kanan diagonal ini. Diagonal B sampai UUS. B termasuk non-logam juga. Ya. Ini yang sana. Kemudian sebelah AL ini, diagonal AL, G, SN, BI, LV, sampai sebelah kiri, termasuk transisi dalam ini, semua adalah logam. Ya. Kecuali H, hidrogen ini meskipun letaknya di sebelah kelompok logam, ini unsur non-logam hidrogen ini. Hidrogen ini kelompok non-logam, cuma hidrogen aja yang logam, yang non-logam. Jadi bisa kita lihat ini unsur-unsur logam ini berada pada diagonal AL ini ya, sampai LV yang ungu ini ya, ungu ke kiri, semua adalah logam kecuali hidrogen. Selain itu anak-anak, di sistem periodik ini juga bisa dilihat dari konfigurasi elektron. Unsur-unsur golongan 1A, 2A ini atau dikatakan blok S. Blok S. Mengapa demikian? Karena golongan 1A, 2A ini elektron terakhir berada pada subkulit S. Ya, subkulit S. Ini blok S. Kemudian 3A sampai golongan 3A sampai 8A ini dikatakan blok P.
blok P, karena unsur-unsur yang terletak pada 3A sampai 8A, elektron terakhirnya berada pada subkulit P. Kemudian untuk golongan B, 1B sampai 8B, yang transisi ini, unsur transisi ini masuk blok B. Blok D. Masuk blok D, saya ulangi blok D. Karena apa? Elektron terakhir berada pada subkulit D. Dan unsur transisi dalam lantanida dan aktinida ini, grupnya ini blok F, ya. Karena elektron terakhir pada unsur-unsur golongan transisi dalam lantanida dan aktinida, elektron terakhir pada subkulit F. Sekarang saya zoom agak besar. Oke. Sekarang ini pada sistem periodik ini bisa dilihat nama atom, lambang, kemudian massa atom, kemudian nomor atom. Bisa kita lihat. Yang helium misalkan. Helium He, lambangnya He. Namanya helium. Masanya ya, massa helium itu 4,003. Ini massa atom, atomic mass. Kemudian nomor atom, helium itu mempunyai nomor atom 2. Nah, ini sudah dilengkapi keterangan. Kemudian urutan penomorannya ini sebagai berikut ini. Ini nomor 1H ke kanan sampai nomor 2. Setelah itu nomor 3 balik ke sini. Li 3, kemudian Bi 4, B5, C nomor atomnya 6, N7, O8 sampai Ne ini 10. Kemudian balik ke kiri lagi, Na11, Mg12 sampai ke sana, begitu ya urutannya. Ya. Dan seterusnya. Jadi begini, misalkan kita lihat Cu, dengan Cu ya. Saya besarkan, saya zoom besar. Cu. Atom Cu ini ya. Cu ini terletak pada periode keempat ya. Periode keempat 1, 2, 3, 4. Ini periode keempat. Kemudian golongan 1B ini Cu. Jadi caranya begitu. Cu terletak pada golongan 1B periode keempat. Kemudian unsur-unsur yang terletak pada periode yang sama, seperti dijelaskan di atas, periodenya sama, misalkan ini K, Ca sampai Kn, ini adalah periode keempat. Maka kulit K, kulit Ca, kulit Sc, kulit Ti sampai kulit Kr, ini jumlahnya 4 karena terletak pada periode keempat. Berikutnya untuk golongan. Golongan tadi menyatakan jumlah elektron valensi dan kemiripan sifat. Ya. Jadi kita lihat golongan 3A misalkan. Ini ada B, ada Al, ada Ga, ada In, ada Ti.
UUT yang terletak pada golongan 3A ini mempunyai sifat yang mirip. Kemudian jumlah elektronnya sama. Jadi B itu elektron valensinya 3. Saya ulangi. Golongan 3A itu mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Jadi kalau 3A itu elektron valensinya 3. 4A elektron valensinya 4. 5A elektron valensinya 5. Jadi BAL, GAIN, TI, UUT ini semua jumlah elektron valensinya sebanyak 3. Atom-atom yang mempunyai elektron valensi sama diletakkan pada golongan yang sama dan mempunyai sifat yang mirip, baik itu sifat fisika maupun sifat kimia. Kemudian kita lihat contoh. Nomor 1, tentukan letak unsur-unsur berikut dalam sistem periodik unsur. Yang pertama adalah Ca. Ca ini kita lihat ini. Ca kan ini ya. Ini Ca. Ini berada pada golongan 2A periode ke 1, 2, 3, 4 ya, periode ke-4. Maksudnya begitu maksud soal. Golongan 2A saya tulis ya, golongan 2A 2A periode ke-5. Kemudian soal nomor 2, tentukan jumlah kulit unsur-unsur berikut. Kita jawab yang Rn aja. Rn. Nah, ini Rn. Rn terletak pada golongan 8A ya, 8A kemudian periode ke-6. Ini periode ke-6. Paling bawah periode 7. Periode ke-6. Kalau golongan 6A, saya tulis dulu. Golongan 6A golongan 6A berarti elektron valensinya kok 6A, 8A, sorry. Periodenya yang 6. Golongan 8A berarti elektron valensi sebanyak 6. Dan periode 8A berarti elektron valensinya 8. Bukan 6, 8. Golongan 8A elektron valensinya berarti 8. Karena terletak pada periode ke-6, periodenya yang 6. Periode ke-6. Ini jumlah kulitnya ada 6. Sama dengan 6. Jumlah elektron valensi sama dengan 8. Maksudnya itu. Ya, maksudnya gini ya. Dari sistem periodik itu bisa kita menentukan, ya, dari sistem periodik ini kita bisa menentukan bloknya, ya, kemudian elektron valensinya, sifatnya, kemudian bisa menentukan kulitnya. Ya. Oke, demikian tadi pembelajaran kali ini tentang sistem periodik. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.